kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, huha, joy. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita hari Minggu, tanggal 19 April 2020. Mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Dan untuk memulaikan ibadah, kita angkat pujian. Sambil berdiri kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, bagaimana? Apakah kalian merasa senang hari ini? Walaupun kita beribadah di rumah, tapi Tuhan Yesus begitu baik. Dia beri kesempatan kepada kita untuk beribadah. Dan saat ini sebelum ibadah dimulai, Enci memberikan apresiasi buat anak sekolah minggu yang tetap setia baca Alkitab, yang tetap setia beribadah di rumah masing-masing. Dan terima kasih kepada orang tua yang tetap memantau, memandu anak-anak kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Apakah itu ibadah anak sekolah minggu ataupun ibadah pondok gembira. Termasuk juga untuk ibadah-ibadah di tingkat jemaat. Untuk itu adik-adik, mari kita akan mulaikan ibadah ini. Enci undang semua kembali bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Semua Oleh Kasih Tuhan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, kita jadi pemenang. Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, semua oleh kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan berdoa buka. Dan sebelum berdoa, kita angkat pujian Bapakku datang padamu sambil sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di pagi ini Tuhan telah pimpin kami sehingga kami boleh ada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus,
Saat ini, sebagai anak-anak-Mu, kami akan beribadah ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Biar kiranya Roh Kudus menjadi bagian kami. Dan Tuhan Yesus, biar kiranya lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu boleh lebih menjadikan kami menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu taat dan setia kepadamu. Maka ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap beribadah saat ini. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. So, siap semua? Nah, sebelumnya kita angkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita Alkitab kita di pagi hari ini akan dibawakan oleh Enci Daisy Mailensun. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Sekali lagi, Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Kita akan baca bersama-sama dengan judul perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Apa kabar pagi ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan belum lama ini, orang merayakan Paskah. Encik mau tanya, apa itu Paskah? Ya, benar sekali. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah bangkit dan ia hidup. Ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan Maria Magdalena kembali dan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang sedih. Tapi adik-adik, sangat disayangkan, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Kemudian 2 murid ini kembali memberitahukan kepada teman-temannya bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi adik-adik, murid-murid yang lainnya lagi-lagi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, akhirnya ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid yang lainnya. Nah, adik-adik, betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di antara mereka. Mereka yang tadinya tidak percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena dan kedua temannya, akhirnya sekarang menjadi percaya karena Tuhan Yesus sendirilah yang datang menemui mereka. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan dan sikap keras kepala mereka yang tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh Maria Magdalena dan kedua temannya yang telah melihat Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, penampakan Tuhan Yesus ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Pertama, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kedua, dia menampakkan diri kepada kedua muridnya yang sedang ada di perjalanan. Ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 muridnya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Bisik mau tanya, perintah apakah itu? Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketika Tuhan sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya, kemudian ia terangkat ke surga. Ya, adik-adik,
setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid-muridnya melaksanakan perintah yang Tuhan Yesus berikan, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan adalah memberitakan Injil. Apa itu Injil? Adik-adik masih ingat? Injil itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sekali lagi, apa itu Injil? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita percaya, maka kita pasti diselamatkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah mendengar insidensi cerita hari ini, angkat tangan siapa yang percaya. Ya, turun tangan. Berarti adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Saat ini, Encik mau tanya, maukah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ya. Jika adik-adik mau menceritakan tentang Injil, maka adik-adik bisa menceritakannya kepada orang lain. Misalnya, kepada mama papa, kepada oma opa, kepada kakak dan adik, ataupun kepada teman. Tentang cerita kita hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menolong dan memampukan adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Amin. Nah, adik-adik, saat ini ambil lagi torang pe Alkitab. Torang akan belajar tentang torang pe ayat hafalan hari ini. Torang pe ayat hafalan terdapat dalam Markus 16 ayat 14. Sekali lagi, Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, adik-adik, demikianlah torang cerita dan ayat hafalan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, kita jadi pemenang. Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, semua oleh kasih Tuhan.
adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan kita angkat pujian. Persembahanku adalah 1.000.000. 1, 2, 3. Persembahanku adalah 1.000.000. Persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1.000.000. Persembahanku adalah 1.000.000. Persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1.000.000. Adik-adik, sekarang orang akan berdoa persembahan. Orang kunci tangan, tutup mata, kita menyanyi lagu persembahan. Persembahan kami, pancaran kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Semuanya diundang untuk berdiri. Kita angkat pujian setia, setia, setia. 1, 2, 3. Setia, setia, setia. Setia pada Yesus. Setia, setia, setia. Setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa. Yuk beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Nah, adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 19 April 2020. Mari kita semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami percaya Engkau sudah memimpin, menyertai kami untuk beribadah sekolah minggu pada saat ini. Dan walaupun Tuhan Yesus, saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya kami tetap diberkati oleh firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang setia, yang dengar-dengaran, yang taat kepada perintah Tuhan lewat didikan dari orang tua kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua agar supaya kami tetap menjalankan semua aktivitas kami karena kami diberkati oleh Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati. To God be the glory. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah memimpin ibadah anak sekolah minggu pagi ini. Dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah menuntun ibadah ini, Encik Melda, Encik Daisy, Encik Anita, Encik Vanda, Encik Krista, Encik Meti, dan Encik Valen. Dan terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang telah mengikuti ibadah anak sekolah minggu pada pagi ini, dari pertama hingga selesai, dan kita semua percaya bahwa kita pasti mendapat berkat dari Tuhan mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai guys, shalom. We are anak sekolah minggu Gemim Maranari Wetland. One of the coronavirus prevention is